Kami dari kelompok 3. Saya Ade Okta Wulandari, jurusan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 4. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Peranan Sektor Industri terhadap Perekonomian Nasional. Pengertian industri dan pembangunan ekonomi. Industri mempunyai dua arti. Yang pertama, dapat berarti himpunan perusahaan sejenis, misalnya industri kosmetik yang berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik. Kedua, industri yang dapat merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Peranan industri dalam pembangunan ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan sosial. Kontribusi sektor industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional atau terhadap produk kosmetik bruto. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangun karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain. Karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, dan juga mempunyai kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dan pada negara-negara berkembang pun, peran sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi, dan kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur ekonomi negara yang bersangkutan serta perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri. 3. Badan Pusat Statistik. Berikut data produk kosmetik bruto. 1. Produk nasional bruto yaitu ditambah dengan pendapatan itu dari luar negeri, merupakan pendapatan faktor produksi, tenaga kerja, dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri yang dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Dan 2. Produk nasional neto atas dasar harga pasar, yaitu produk kosmetik bruto yang dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Dan 3. Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar yang dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ini dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Dan 4. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Baiklah, saya Yelvi Satriana Anissa. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kegunaan statistik pendapatan nasional. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui bahwa data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahunnya. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari data ini ialah: yang pertama, PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar pula. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya, PDB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Yang ketiga, PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bahwa produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan investasi, konsumsi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Lalu, PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Serta PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.
Setelah itu, apa saja sih konsep dan definisi PDB pengeluaran? Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau bisa disingkat dengan PKRT yang merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi, di mana rumah tangga berperan sebagai pengguna akhir atau final demand dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua ialah pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan nilai seluruh output pemerintah dikurangi dengan nilai output untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa, baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi, ditambah dengan nilai barang atau jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan kepada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Yang bahasa lainnya, Social Transfer in Kind Purchase Market Production. Yang ketiga, pembentukan modal tetap bruto. Secara garis besar, PMTB ini didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Disebut PMTB karena menggambarkan penambahan serta pengurangan pada barang modal untuk periode tertentu. Selanjutnya ialah inventory. Inventory sendiri itu ialah persediaan yang dikuasai oleh unit menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara lain. Dan yang terakhir adalah ekspor dan impor, di mana ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi, baik penjualan, barter, hadiah, ataupun hibah atas barang dari residen suatu wilayah provinsi kepada pelaku ekonomi luar negeri atau non-residen. Sebaliknya, impor barang dapat didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi, baik itu pembelian, barter, hadiah, ataupun hibah atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri atau non-residen terhadap residen suatu wilayah provinsi. Saya Kristina ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan memaparkan mengenai isu Kementerian Bidik Industri tumbuh 5,3% di tahun 2020. Pemerintah semakin fokus mengenjot kinerja industri manufaktur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Berbagai langkah strategis telah dijalankan guna meningkatkan daya saing serta memperkuat strukturnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada jumpa pers Kementerian Perindustrian mengenai kinerja tahun 2019 dan outlook pembangunan tahun 2020. Menteri Agus optimis terhadap kinerja industri manufaktur pada tahun 2020 masih tumbuh, meskipun di tengah kondisi global yang belum pasti. Untuk pertumbuhan PDB industri pengolahan migas pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 4,48% sampai 4,60%, sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan bisa menyentuh di angka 4,80% sampai 5,30%. Menteri menambahkan sektor industri memiliki peranan yang strategis karena konsisten memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian nasional. Apalagi aktivitas industri membawa efek ganda yang luas bagi peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Oleh karena itu, pemerintah gencar menarik investasi, khususnya bagi sektor industri berorientasi ekspor, menghasilkan produk substansi impor berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya. Agus pun mengemukakan dalam melaksanakan program pembangunan industri ada 7 tantangan saat ini. 1. Kurangnya bahan baku seperti kondensat, gas, nafta, dan biji besi. 2. Kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri. 3. Kurangnya utility seperti listrik, air, gas, dan pengolahan limbah. 4. Kurangnya tenaga terampil seperti supervisor dan superintendent. 5. Tekanan produk impor. 6. Limbah industri, seperti penetapan slak sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas atau scrap, yang tentu saja menyulitkan industri. 7. Industri kecil dan menengah atau IKM yang masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin perawatan yang tertinggal, hingga pemasaran. Selanjutnya mengenai sektor harapan di tahun 2020. Di tengah kecemasan dan ketidakpastian global, sektor usaha dianggap prospektif pada tahun ini. Aneka upaya dilakukan pemerintah untuk mendorongnya. Perekonomian dalam negeri diperkirakan lebih landai dibandingkan tahun 2018 atau 2019. Meski begitu, masih ada harapan untuk menumbuhkan ekonomi dalam negeri dengan fokus mengenjot pasar domestik. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Sinta Kamdani, menilai di tengah ancaman ekonomi global terdapat beberapa peluang bisnis dalam negeri, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi digital, hingga ekonomi kreatif.
Dia juga menilai bahwa berbagai insentif dari pemerintah di bidang perpajakan akan membantu sektor usaha dalam menghadapi pelambatan ekonomi. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari presentasi kami mengenai peranan sektor industri terhadap perekonomian nasional. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami, juga menambah ilmu teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.